Jemaat yang dikasihi Kristus, pada Minggu Passion yang telah kita jalani, kita mendengar rentetan peristiwa, tuduhan yang tidak benar terhadap Yesus. Ia ditangkap dan dihukum bukan karena kesalahannya, hingga dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Semuanya itu terjadi oleh karena kasih Allah kepada kita, umat manusia yang berdosa. Pengorbanan Yesus disalib, itulah yang menebus kita dari dosa dan maut. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya, memuji namanya, kita nyanyikan apa kidung pujianku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya! 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus, kuatkanlah kami melawan hawa nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan, lihatlah salib Yesus, sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihilah kami orang yang berdosa ini, O Tuhan Yesus domba Allah yang menanggung dosa kami. Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasih dan mengaruniakan kehidupan kepada kami, namun hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman-Mu mengatakan supaya kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingatlah kami senantiasa akan pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kematian di kayu salib merupakan aib dan kutuk. Tetapi Yesus tergantung di kayu salib, bukan karena dosanya, melainkan dosa kitalah yang ditanggungnya. Ia tidak melakukan dosa dan tipu daya, tidak ada di dalam mulutnya. Dia malah mendoakan orang yang menganiaya dirinya. Demikian, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kiranya kasih Tuhan Yesus memenuhi dan memurnikan hati dan pikiranku, dan merangkulku di dalam naungan kasih-Nya. Dari salib itu Yesus menyampaikan
kabar baik bagi orang yang memohon pengasihan-Nya demikian. Hari ini Engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Inilah firman yang menyejukkan hati dan membangkitkan pengharapan bahwa bagi setiap orang berdosa telah terbuka jalan untuk menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Dari salibnya, Yesus memulihkan hubungan baik di antara sesama manusia, khususnya para pengikutnya. Dengan suara yang lembut ia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada muridnya yang berada di dekat salibnya ia berkata, "Inilah ibumu." Sesungguhnya salib Yesus adalah pendamaian antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya, ungkapan rasa ketersisihan dan menahan penderitaan akibat dosa manusia. Ia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Yesus menggantikan kita menyerukannya, agar perasaan ketersisihan dari hadapan Tuhan tidak lagi membayang-bayangi pikiran dan hati kita. Di tengah rasa sakit dan penderitaan di kayu salib, Yesus berkata, "Aku haus." Di dalam Yesus kita memperoleh air kehidupan, dan barang siapa yang menerima itu, ia tidak akan haus sampai selama-lamanya. Menjelang akhir pengorbanannya, ia mengatakan, "Sudah selesai," sebab ketaatannya atas pekerjaan penebusan itu telah sempurna, dan ia telah menang atas penderitaan itu. Kemudian ia berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah ia mengatakan itu, Yesus mati.
Setelah kita merenungkan ulang penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib, kita selayaknya mengaku dan menyaksikan bahwa Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan untuk khotbah pada hari ini, pada perayaan kematian Yesus Kristus yang tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Kita akan membaca secara responsoria. Demikian dikatakan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahlah nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi
dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita bersekutu bersama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing dan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia ini melakukan acara ibadah untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Satu peristiwa sejarah yang sangat besar di dalam kehidupan kita umat percaya, yang tentu tidak bisa kita lupakan sepanjang perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah rencana Allah dalam rangka menyelamatkan kita umat manusia dari maut dan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini mata dan hati kita tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mencapai puncak penderitaannya dan mati di kayu salib. Dari bukti-bukti yang sudah ditampilkan, maka sesungguhnya kejahatan dan dosa kitalah yang menyebabkan Yesus menderita dan mati di kayu salib. Kejahatan dosa kita yang sudah membelenggu kehidupan kita dalam kegelapan. Namun oleh kasih Allah, maka Kristus yang adalah terang telah berkenan menerangi jalan-jalan kehidupan kita yang tidak sepi dari berbagai gelapnya pergumulan dan ancaman kehidupan kita. Sebab melalui kematian Yesus Kristus, kita tidak lagi terpisah dari kasih karunia-Nya, melainkan telah memperoleh jalan masuk untuk senantiasa menghadap hadirat-Nya dan menyerahkan berbagai persoalan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kematian yang dialami oleh umat manusia sebenarnya sesuatu yang sangat alamiah. Sejak awal kehidupan dan peradabannya, umat manusia telah mengenal peristiwa kematian sebagai bagian yang sangat integral dari kehidupan ini. Kita semua telah mengalami kelahiran, proses pertumbuhan dan perjuangan. Lalu kita satu demi satu akan mengakhiri kehidupan ini dengan peristiwa kematian. Namun hanya ada satu kematian luar biasa, yaitu kematian Yesus Kristus. Dia anak Allah yang adalah Allah itu sendiri, harus mengalami penderitaan melalui siksaan dari orang-orang yang tidak menerima dan mengakuinya sebagai anak Allah, dan sampai digantung di atas kayu salib dan mengalami kematian. Dalam peristiwa yang dihadapi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana diberitakan dalam nats khotbah hari ini, menggambarkan bagaimana kegelapan pekat itu mencekam serta menyelimuti bumi 3 jam lamanya. Satu peristiwa yang tidak pernah terjadi di muka bumi ini, di mana mulai pukul 12 hingga pukul 15, kegelapan itu mewarnai peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya itu yang terjadi, bahkan ada peristiwa lain yang terjadi,
Sebagaimana dikatakan, lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan pun terbuka. Kisah ini sangat menggemparkan di langit maupun di bumi, sebab karya terbesar telah digenapi Kristus pada hari ini. Jadi Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu adalah peristiwa sejarah yang sungguh-sungguh benar terjadi dan sangat luar biasa. Bukan rekayasa atau cerita dongeng yang tidak mempunyai kebenaran. Karena kehidupan Kristus, khususnya tentang penyalibannya, juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Peristiwa Golgota ini yang sebenarnya adalah peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan manusia. Sebab kematian Yesus adalah kematian yang menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, memberkati, dan memberikan pengharapan baru. Hal inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang yang membenci dan yang tidak mengaku Yesus pada saat itu. Di atas kayu salib itulah Yesus telah menebus manusia dari dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Ia yang benar, sempurna, dan tanpa dosa, rela dikutuk, dituduh, difitnah, menderita, dan mencurahkan darahnya seperti domba sembelihan, supaya kita dapat dibebaskan dan diselamatkan. Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dapat menjadi pengganti bagi kita. Kristus telah mengambil alih semua yang harus kita tanggung karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam acara ibadah peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang kita lakukan pada hari ini bersamaan dengan situasi di mana kita sedang diperhadapkan dengan munculnya wabah COVID-19 yang membuat kita harus merayakan peristiwa yang bersejarah ini di rumah kita masing-masing. Karena dengan cara inilah kita dapat menghindarinya sekaligus dapat menjaga diri agar kita tidak tertular dengan wabah penyakit COVID-19 tersebut. Dengan keadaan dan peristiwa yang terjadi ini tentu mau mengajak kita untuk senantiasa menaruh percaya dengan sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita, supaya kita dimampukan dalam menjalani hidup ini dalam ketaatan dan kebenaran. Dan melalui firman Tuhan kita dapat dikuatkan, baik sebagai pribadi maupun keluarga, untuk senantiasa mengambil bagian secara aktif bersama-sama dengan pemerintah memutus mata rantai COVID-19 ini, serta mengajak kita semua secara bersama-sama untuk memahami bahwa dengan munculnya wabah COVID-19 ini kita harus memberi keyakinan yang sungguh dan benar kepada Yesus Kristus.
Karena di situasi inilah kita ditantang bagaimana kita menunjukkan kebenaran dan kepercayaan kita terhadap penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan munculnya COVID-19 ini, kita melihat begitu banyak orang yang mengalami penderitaan yang secara terus-menerus bertambah setiap hari, baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Kiranya Tuhanlah yang selalu menguatkan dan menolong mereka semua, serta memberkati seluruh kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita, seluruh manusia yang ada di dunia ini, agar tetap dalam kekuatan dan dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peringatan kematian Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari ini, dengan melalui topik minggu yang mengatakan pengorbanan Yesus yang menyelamatkan, kita diajak memahami tentang bagaimana penderitaan Yesus Kristus untuk menolong dan menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Dia mau berkorban dan bahkan mati di kayu salib, walaupun dia harus berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa dan mempunyai skills tentang apa yang mereka miliki, seperti pengetahuan, tetapi tidak mampu memahami tentang tujuan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, yang datang untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan kuasa maut. Kematian Yesus seharusnya mempunyai dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itulah, melalui pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib, sungguh-sungguh mengingatkan kita manusia pada zaman sekarang ini, agar senantiasa mau berkorban menyelamatkan orang lain yang mengalami penderitaan, dan mau berpartisipasi secara aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran wabah COVID-19 ini melalui beberapa cara yang harus dilakukan, supaya kita boleh kembali pada suasana yang normal, dapat bekerja dengan baik, dapat belajar, dan dapat bersekutu kembali, dan dapat beribadah di tengah-tengah gereja secara bersama-sama, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa kematian Yesus yang kita rayakan pada saat ini mengingatkan kita juga bahwa dunia berada dalam kegelapan, dan Yesus Kristus yang adalah terang sejati memilih datang ke dunia untuk menerangi kegelapan dan menyelamatkan kita manusia dari dosa dan penderitaan. Pada saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kepala pasukan Romawi dengan mulutnya mengakui bahwa sungguh Yesus adalah orang benar. Artinya kematian Yesus Kristus membawa perubahan, membawa pertobatan dan pemulihan dari dosa. Dan itu terjadi karena pekerjaan Allah di dalam diri manusia. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, banyak orang yang pada waktu itu menjadikan penderitaan Kristus ini sebagai tontonan, namun pada akhirnya pulang dengan menyesal. Tandanya mereka memukul-mukul diri, tanda penyesalan. Artinya pertobatan dan pemulihan yang diberikan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus berlaku untuk semua manusia yang menerimanya. Marilah kita kembali merenungkan arti penderitaan dan kematian Kristus di atas kayu salib,
bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus membawa hidup kita kepada kehidupan yang sejati. Karena hanya di dalam Yesus Kristuslah ada kehidupan. Di luar Yesus tidak ada. Di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa dan jalan menuju kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan yang sudah kita percayai membawa keselamatan bagi kita, dapat menguatkan kita kembali dalam menghadapi segala kesulitan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali hadir di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas segala berkat dan karunia Tuhan yang menyertai kami. Hingga pada saat ini kami dapat bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Ya Tuhan, dalam persekutuan kami pada hari ini, Engkau telah mengingatkan kami kembali mengenang peristiwa kematian dari Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami semua umat manusia yang berdosa di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, kiranya melalui peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus yang kami laksanakan pada hari ini, kiranya dapat merubah kehidupan kami, agar kami dapat semakin yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa melindungi, menyertai, dan memberikan kesehatan dan kekuatan. Khususnya pada saat ini, di dalam peristiwa yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, dengan munculnya wabah penyakit COVID-19 ini, yang membuat seluruh kami umat manusia merasa ketakutan. Tapi kami tetap yakin dan percaya kepadamu bahwa Tuhan akan melindungi kami. Tuhan akan menjaga kami sehingga kami tetap dapat terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini. Sehingga kami tetap hidup dalam sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu yang pada saat ini mereka beribadah di rumahnya masing-masing. Tuhan hadir di tempatnya. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, dan sertai mereka. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, agar Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan dalam melakukan pekerjaan mereka, mulai dari tingkat atas hingga tingkat yang bawah. Lindungi ya Tuhan, agar bisa bebas dari segala penyakit dan wabah yang menakutkan kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap hadir untuk melindungi kami seluruh umat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan memberikan kesehatan, memampukan mereka agar tetap yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan menyertai dan memulihkan mereka dari segala penyakitnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami seluruh umat-Mu yang pada saat ini bersekutu untuk mengenang peristiwa kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya sampai akhir nanti di surga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai, karena anak-Mu tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan, dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu, dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu, dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.